Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa'ad. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para peserta yang tergabung ke dalam grup Islam Sunnah atau disingkat GIS, di mana saja Anda berada, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Biasanya kita membahas kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekarang kita usung dulu satu tema tentang kiat meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ini panjang, tidak bisa satu atau dua kali pertemuan selesai karena banyaknya poin yang harus kita jelaskan dalam masalah ini. Pertama yang kita akan bahas adalah apa arti dari maghfirah dan apa perbedaannya dengan al-afu, maaf. Maghfirah ampunan, al-afu maaf, pemberian maaf. Apa artinya ampuni saya atau maafkan saya, dan apa perbedaannya dengan rahmat? Karena ketiga-tiganya diminta oleh kita dalam doa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu doa yang dipanjatkan minta tiga ini, minta maaf, minta ampunan, dan minta rahmat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir 286, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmati kami. Tiga-tiganya kita minta. Apa maknanya? Jadi minta maaf, minta maghfirah, dan minta rahmat. Dijelaskan oleh para ulama perbedaan ketiga hal ini dengan penjelasan atau tafsiran yang berbeda-beda. Adapun al-afu atau maaf adalah ayusqitallahu anhul azab, digugurkan oleh Allah azab dari orang tersebut. Orang itu bersalah, berdosa, minta maaf kepada Allah. Allah maafkan. Apa makna dimaafkan? Digugurkan azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu karena dosa tersebut. Inilah al-afu, digugurkannya azab. Adapun al-maghfirah
adalah bi ayassur alaihi minal fadhihah wa takhzil. Bima'na wastur alaina zallatan in ataina fima bainana wa bainak fala takshifha wala tafdhahna biidhariha. Adapun maghfirah adalah ditutupnya atau dirahasiakannya dosa tersebut, tidak diekspos. Sehingga waghfir lana maknanya adalah tutuplah bagi kami kesalahan-kesalahan kami bila kami melakukan kesalahan tersebut. Jangan engkau singkap kepada banyak orang. Itulah maghfirah. Adapun rahmah fahiya in'amum minallah wa karamu minhu fi ziyadatil hasanat wa saffah anis sayiat wa dzalika bitathqili mizanina ma aslafina. Rahmah adalah gabungan dari kedua-duanya. Rahmah itu nikmat dan kemuliaan dari Allah dalam bentuk ditambahkannya pahala kebaikan, dihapuskannya dosa dengan cara diberatkannya timbangan amal kebaikan yang telah dilakukan. Itulah 3 perbedaan antara al-afu, maghfirah, dan rahmat. Itu hanya salah satu pendapat. Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini, wa'fu anna, kata beliau, mas'alah minhum rabbahum ayya'fu lahum an taqsirin in kana minhum fi ba'di ma amarahum bih min fara'idhihi fayasfahu lahum anhu wa la yu'aqibuhum alaihi wa in khaffa ma kallafahum min fara'idhihi ala abdanihim. Yang dimaksud maafkan kami, ini permintaan hamba kepada Allah untuk dimaafkan. Dari apa? Dari kekurangan di dalam melakukan kewajiban. Allah mewajibkan banyak hal, kita lakukan banyak kekurangan dan itu dosa. Maka kita minta agar dosa itu dihapus, tidak diazab. Dosa dari apa? Dari kekurangan, kelalaian di dalam melaksanakan yang Allah perintahkan. Itu makna wa'fu anna. Adapun waghfir lana yani ustur alaina zalatan in ataina fima bainaka wa bainana fala takshifha wa la tafdhahna biidhariha. Ampuni kami maknanya tutupi kesalahan kami itu bila kami bersalah. Dan jangan kau bongkar kepada banyak orang. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau minta maaf adalah dari dosa karena kelalaian dalam melaksanakan perintah. Kalau minta ampunan dari dosa karena melanggar larangan. Dosa itu kan ada 2 macam. Karena mengabaikan perintah, baik mengabaikan total, tidak dilaksanakan. Ataupun dilaksanakan tapi asal-asalan, ala kadarnya, banyak kurang. Dua-duanya dosa. Baik dosa meninggalkan perintah sama sekali atau melaksanakan tapi asal-asalan, banyak kurangnya. Cuma dosa meninggalkannya lebih besar daripada melaksanakan asal-asalan. Ini jenis dosa yang pertama atau penyebab dosa yang pertama adalah melalaikan perintah. Jenis dosa kedua melanggar yang dilarang.
Dua-duanya dosa. Allah melarang berzina, Allah melarang berjudi, Allah melarang mabuk, Allah melarang berdusta, dilanggar dosa. Minta ampunan atau minta dihapuskan dosa karena mengabaikan perintah, itu minta maaf. Minta dihapuskan dosa atau azab karena melanggar larangan, itu minta ampunan. Itulah perbedaannya. Adapun rahmah, warhamna, maksudnya taghammadna minka birahmatin tunjina biha min iqabika fa innahu laysa binajin min iqabika ahadun illa birahmatika iyyahu duna amalihi wa laysat a'maluna munjiyatana in anta lam tarhamna fawaqqamana lima yuradina anna. Maksud rahmati kami adalah limpahkan kepada kami rahmatmu, yang menyebabkan rahmat itu menyebabkan kami selamat dari azabmu. Karena tak ada seorang pun yang bisa selamat dari azabmu kecuali karena rahmat yang kau limpahkan kepadanya, bukan karena amalnya. Sering kita jelaskan, amal kita itu tidak layak dibalas dengan surga. Surga terlalu mahal, amal kita nggak seberapa, nggak sebanding. Amal kita itu sehebat apapun, jangankan dibayar dengan surga, dipakai menutupi atau membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita saja sudah tidak cukup. Salat kita yang fardu ataupun yang sunnah, semua salat kita lakukan. Yang fardu, yang rawatib, tahajudnya, syukur wudu, tahiyatul masjid, duha, semua kita lakukan. Saumnya yang fardu, yang sunnah kita lakukan. Kalau itu dipakai untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita saja, itu sudah nggak cukup. Nikmat Allah jauh lebih banyak dibanding ibadah yang kita lakukan. Makanya kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita memang nggak layak dibayar dengan surga. Tapi karena apa? Karena rahmat Allah kepada kita. Kita layak untuk diazab. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan nggak cukup membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kita tidak berdosa, andai kita tidak melakukan kemaksiatan, murni ibadah semua tanpa dosa, itu pun tidak cukup membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ditambah dosa, ibadah ala kadarnya, dosa terus-terusan. Kalau Allah mau mengadab kita, pantas. Tapi kenapa Allah tidak mengadab kita walaupun banyak dosa dan ibadah asal-asalan? Itu diselamatkannya kita dari azab itu karena rahmat Allah. Nah, rahmat inilah yang kita raih dengan amal. Walaupun amal kita sekali lagi tidak bisa membayar seluruh nikmat Allah. Tapi amal yang kita lakukan cukup untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat ini kita terbebas dari azab. Karena rahmat ini Allah memasukkan kita ke dalam surga. Berdasarkan hal itu yang dimaksud dengan warhamna, berikan rahmat kepada kami. Maksudnya limpahkan rahmat yang bisa menyebabkan kami selamat dari azab-Mu. Karena tak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab-Mu kecuali karena rahmat yang Allah berikan kepada dia. Dan amal-amal yang kami lakukan
tidak bisa menyelamatkan kami dari azab bila engkau tidak merahmati kami dan tidak meridhai kami. Berdasarkan hal itulah maka dikatakan al-maghfirah as-satr minadz-dzambi wal afu adamul iqab ala taqsiri fil amr war rahmah an najatu minal iqab li tahsili ridallahi azza wa jalla. Maghfirah adalah ditutupinya dosa. Afwan atau maaf adalah tidak diazabnya orang itu karena kekurangan di dalam melaksanakan perintah. Sedangkan rahmat adalah diselamatkannya orang itu dari azab dan diraihnya keridhaan Allah dalam bentuk surga. Ini penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Berkata ulama yang lain, contohnya umpamanya An-Nasafi. Beliau menyatakan annal affa anil kabair wal maghfirah anis saghair. Al-afu atau maaf itu dari dosa-dosa besar. Sedangkan maghfirah atau ampunan itu dari dosa-dosa kecil. Berkata An-Nasafi ketika membahas surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, wa'fu anna ay imhas sayyiatina, hapus kesalahan-kesalahan kami. Waghfir lana ustur dzunubana, tutup dosa-dosa kami, rahasiakan dosa-dosa kami. Warhamna maknanya jangan biarkan kami terjerumus kembali ke dalam kesalahan itu di masa yang akan datang. Jaga kami dari pengulangan terhadap dosa. Seseorang sudah berdosa, ya Allah maafkan kami. Maksudnya hapus dosa-dosa itu. Ampuni kami. Maksudnya tutup ini dosa, ini aib dari pandangan orang-orang. Yang terakhir rahmati kami, maksud rahmati kami, jangan biarkan kami mengulang kembali dosa itu di masa yang akan datang. Berkata ulama yang lain ketika menjelaskan masalah ini, yang dimaksud dengan al-maghfirah adalah minal masakh dan al-afu minal khasaf dan rahmat minal gharq. Maknanya jenis-jenis azab yang Allah timpakan kepada manusia di dunia banyak. Ada dengan cara al-masakh. Al-masakh itu dirubahnya menjadi hewan, menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu kerak-kerak yang hina. Dalam ayat lain jadi babi-babi. Seperti itu. Ini ayat ya. Nah, ada orang-orang zaman baheula diazabnya itu dirubah menjadi binatang. Namanya masakh. Ada juga yang diazab dalam bentuk khasaf. Diamblaskan ke muka bumi. Dikuburkan. Beberapa kaum mereka diamblaskan dalam bentuk terjadi gempa bumi. Kemudian terbelahlah tanah itu, mereka masuk kemudian menutup kembali. Dan peninggalan masalah ini banyak kaum Ad, kaum Tsamud. Siapa di antara jamaah di sini yang pernah umroh plus Aqsa ke Palestina? Biasanya di Palestina itu ada beberapa tempat yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya Petra di Yordania. Nah, di sana itu terlihat
ada bekas gempa bumi, jalan besar, cukup besar, masuk 2 truk atau 2 bus. Tapi itu kelihatan, itu tadinya menyatu kemudian terbuka, belah, dan di sananya ada rumah-rumah atau istana yang dipahat di batu-batu oleh mereka. Tapi mereka diamblaskan ke muka bumi karena gempa. Termasuk Qarun di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Karena sombong dengan kekayaannya, kemudian Allah amblaskan mereka ke muka bumi. Dikubur. Itu namanya khasaf. Ada lagi azab berupa gharq atau ditenggelamkannya mereka ke air lautan seperti kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seperti umpamanya Fir'aun la'anahullah, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi. Itu karena dosa-dosa mereka. Mereka diazab masih dalam kehidupannya di alam dunia dengan berbagai macam azab. Kita khawatir mengalami seperti itu, maka berlindung kepada Allah. Maka makna wa'fu anna, maafkan kami, artinya jangan kami amblaskan ke dalam tanah. Waghfir lana, jangan engkau rubah kami menjadi bentuk binatang. Warhamna, jangan engkau tenggelamkan kami ke dalam air karena dosa-dosa kami. Ini salah satu di antara tafsiran dari ketiga perkataan tadi, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hannan. Dia berkata, wa'fu anna minal masakh, waghfir lana anil khasaf, warhamna anil gharaq. Maafkan kami maksudnya dari azab dalam bentuk dirubah menjadi binatang. Waghfir lana, ampuni kami, jangan sampai kami itu ditenggelamkan ke dalam tanah, diamblaskan ke dalam tanah. Warhamna, rahmati kami dengan cara tidak ditenggelamkan ke dalam lautan. Ada lagi yang berpendapat wa'fu anna fi sakaratil maut, maafkan kami ketika sedang mengalami sakaratul maut. Tidak semua orang mengalami sakaratul maut, tapi umumnya ya. Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa sakaratul maut? Sakarat berasal dari kata sakar. Sakar itu mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Mabuk itu maknanya hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan perbuatan. Penyebabnya banyak. Bisa karena mengkonsumsi yang bisa memabukkan, baik yang diminum seperti minuman-minuman keras, yang dihisap seperti ganja dan yang sejenisnya, atau mungkin saja yang dimakan, apa yang dimakannya, pokoknya apalah gitu ya, yang dikonsumsi lalu hilang kontrol akal, ngomongnya ngaco, perbuatannya juga kayak orang gila, kan gitu ya yang mabuk. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua bisa karena sakit yang tidak tertahankan. Orang yang kesakitannya tidak bisa tertahankan, kan dia apa yang terjadi? Teriak-teriak, berguling-guling, loncat-loncat, kan gitu ya. Itu juga mabuk. Bisa juga karena takut, bisa juga karena panik,
tegang, dan seterusnya. Penyebabnya banyak. Yang jelas semuanya itu sakar. Makna sakar adalah hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan tindakannya. Ucapannya, tindakannya ngaco. Nah, ketika seorang akan maut, akan mengalami kematian, dia akan mengalami hal itu. Hilang kontrol akal terhadap ucapan dan perilakunya. Yang disebabkan karena sakit yang tak tertahankan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut, mengigau. Termasuk apakah Nabi SAW mengalami? Iya. Beliau 2 kali lipat mengalami penderitaan ketika sakaratul maut dibanding umumnya orang. Sampai beliau memasukkan kedua tangannya ke wadah yang berisi air lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya mati teh ada sakaratnya gening. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menerangkan tentang ruh dalam kitab Ar-Ruh. Ruh itu menempel, berakar pada setiap titik saraf manusia. Titik saraf ada berapa? Miliaran, mungkin triliunannya. Dan berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Kalau masih bayi kecil, 1,5 meteran paling, ruhnya sebesar itu. Sesuai dengan perkembangan bayi, tumbuh menjadi gede, ruhnya juga berkembang. Dan sekali lagi berakar kuat di setiap titik syaraf manusia. Karena kuat, gak akan lepas hanya karena umpamanya pakai motor ngebut, fisiknya di sana, ruhnya ketinggalan. Enggak, nempel terus kuat. Ketika mati dicabut. Kuat dia menancap di dalam setiap titik saraf tubuh manusia, tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabut, itu malakul maut. Apa yang terjadi? Maka putuslah setiap urat syaraf tempat menempelnya ruh tersebut secara kuat di sana. Pernah nggak di antara kita? Ada nggak di antara kita yang pernah mencabut ketela pohon sampai gening? Sampai itu berakar. Bisa dicabut? Bisa. Asal bedas we urang, asal kuat. Apa yang tadi kita cabut? Putuskan ujung-ujung akarnya. Kadang-kadang putus, patah, singkongnya ya. Tapi kerasa kebayang. Itu ketela pohon atau sampe atau singkong nggak seberapa. Kekuatan daya tancap akarnya ke tanah bisa dirabut hanya oleh 1 orang atau 2 orang. Nah, tapi ini mah berakar, ada miliaran titik syaraf menampel dengan kuat, tapi lebih kuat yang mencabutnya. Maka ketika dicabut, putuslah banyak urat-urat syaraf dan otot-otot orang itu. Kebayang sakitnya kayak apa. Itulah sakaratul maut. Ketika itu orang mengigau. Ketika itu mungkin ada orang berteriak-teriak ketika sakaratul mautnya. Mengerikan. Maka makna dari wa'fu anna, ya Allah ampuni kami, maksudnya adalah fi sakaratul maut. Hindarkan kami dari penderitaan ketika sakaratul maut. Waghfir lana fi dhulumatil qabr, ampuni kami di dalam kegelapan alam kubur. Jangan sampai menderita tersiksa di alam kubur. Dan warhamna fi ahwali yaumil qiyamah, rahmati kami di dalam kengerian hari kiamat. Hari kiamat kan dimulai dari hancurnya alam jagat raya.
Kita yang sudah mati di alam kubur merasakan tuh dahsyatnya goncangan hari kiamat. Kalau walaupun kita sudah mati di alam kubur kan hidup lagi kita. Kalau yang soleh memperoleh nikmat kubur, yang semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang memperoleh nikmat kubur. Kalau yang durhaka, apalagi yang kafir memperoleh azab kubur, semoga Allah menghindarkan kita dari azab kubur. Hidup lagi. Makanya pas kiamat terjadi goncang semuanya. Termasuk yang di alam kubur. Ngeri. Lalu nanti ketika ditiup sangkakala kedua dibangkitkan, dikumpulkan lagi di padang mahsyar. Oh, kengerian kedua kita alami, kita rasakan. Terus sampai nyebrang sirat. Kengerian demi kengerian. Makna warhamna, rahmati kami artinya selamatkan kami, amankan kami dari kengerian pada hari kiamat. Nah, itulah beberapa penafsiran para ulama. Ada lagi yang menjelaskan wa'fu anna minal afwal waghfir lana minal aqwal warhamna bitathqilil mizan. Ada lagi yang menafsirkan wa'fu anna maksudnya dari semua perbuatan, maafkan kami atas kesalahan-kesalahan dalam perilaku. Waghfir lana, ampuni kami dari kesalahan-kesalahan ucapan. Ucapan ini seringkali lebih dahsyat efeknya daripada perbuatan. Perbuatan lidah yang hanya kecil bentuknya, lunak juga, tak bertulang, tapi efek buruknya luar biasa. Bisa berdusta, bisa memfitnah, bisa mencela, bisa memaki, bisa mengatakan perkataan syirik, perkataan kufur, perkataan bid'ah, apalagi maksiat. Maka ampuni karena kesalahan lisan. Maafkan karena kesalahan perbuatan, sedangkan warhamna maksudnya beratkan timbangan amal baik kami pada waktu ditimbang di akhirat di mizan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini di dalam tafsir dalam kitab Majul Fatawa, ketika menerangkan doa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Makna wa'fu anna adalah fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu min taksirina wa zalalina. Maafkan kami atas dosa antara kami dengan engkau yang engkau ketahui berupa kekurangan-kekurangan kami dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kami. Itu makna wa'fu anna, minta maaf dari dosa dan kesalahan karena kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Kita semua menyadarilah salat kita tuh banyak kurangnya, saum kita juga banyak kurangnya, umrah haji kita juga begitu. Makanya pantas setelah beres melakukan ibadah-ibadah tadi kita tuh diperintahkan istighfar. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Yang pertama kali kita lakukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kok habis sholat istighfar kayak sudah bikin dosa aja? Betul, kita sudah bikin dosa di dalam sholat kita. Dosa apa? Banyak hak Allah yang kita lalaikan di dalam sholat. Mungkin aspek niat, yang pasti mah aspek kekhusyuannya. Aspek niat kita bisa lillahi ta'ala. Menurut kita mah, nggak tahu menurut Allah mah.
Tapi aspek kekhusyuan menurut kita juga secara jujur terkhusyuk kita. Betul apa benar? Iya. Ada enggak di antara kita yang berani saya mah 100% khusyuk wae salat? Ada enggak? Jangankan 100%, 20% aja belum tentu. 10% ge dah lumayan atuh. Umumna mah 0% kekhusyuan teh. Dari awal mulai takbir sampai salam ngelamun terus. Ada yang begitu? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau semuanya? Mungkin semuanya kita. Dosa enggak? Dosa. Kata siapa kalau tidak khusyuk itu dosa? Kata Allah dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Wail. Celaka orang sholat yang tidak khusyuk dalam sholat. Yang tidak khusyuk diancam dengan kecelakaan, dengan azab. Menunjukkan tidak khusyuk adalah dosa. Makanya pas beres salam astagfirullah, astagfirullah. Nah ini yang dimaksud dengan wa'fu anna, maafkan kami. Dari apa? Dari kekurangan dalam melaksanakan perintah. Waghfir lana fima bainana wa baina ibadika fala tudhhirhum ala masawina wa amalina al-qabiha. Waghfir lana, kalau tadi wa'fu anna antara kita dengan Allah dalam bentuk minta maaf, minta ampunan karena kekurangan dalam melaksanakan perintah. Waghfir lana mah hubungannya dengan sesama manusia. Ampuni kami antara kami dengan sesama manusia dalam bentuk. Jangan engkau tampakkan dosa, aib, kesalahan kami dalam pandangan sesama manusia. Tadi hubungannya dengan Allah, maafkan, ampuni dosa kami, hapus dan jangan diazab. Kalau ya waghfir lana hubungan dengan sama manusia, jangan obral, jangan diekspos, jangan dibongkar kesalahan, aib dan dosa kami kepada sesama manusia. Tolong tutup, tolong rahasiakan. Warhamna ay fima yastaqbilu fala tuqi'una bitaufiqika fi dzambin akhar. Warhamna ini untuk masa yang akan datang. Jangan engkau biarkan kami terjerumus ke dalam dosa-dosa di masa yang akan datang, baik dosa yang sama ataupun dosa yang lainnya. Itulah rahmat. Rahmati kami, jaga kami dari dosa di masa yang akan datang. Ampuni kami, hapus itu dosa dan hapus azabnya. Itu maafkan kami. Maafkan kami artinya hapus dosa, hapus azab. Ampuni kami, tutup, rahasiakan dosa kami dari pandangan manusia. Rahmati kami, jaga kami untuk tidak terjerumus kembali ke dalam dosa di masa yang akan datang, baik dosa-dosa yang sama ataupun dosa yang lainnya lagi. Inilah perbedaan antara maaf, ampunan, dan rahmat. Nah, apakah kalau kita melakukan dosa lalu tobat, mana yang kita peroleh? Apakah maaf? Ataukah ampunan? Ataukah rahmat? Yang kita peroleh tiga-tiganya. Taubat itu untuk meraih ketiga-tiganya. Ya, maaf dari Allah dalam bentuk dihapus catatan dosa, di-cancel azab yang tadinya akan diberikan. Mencakup juga rahasiakan ini, dosa-dosa ini, aib ini, kesalahan ini dari pandangan orang, baik sekarang di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena di akhirat semua dosa akan Allah bongkar. Yauma tubla as-sarair.
Pada hari kiamat nanti akan dibongkar semua kesalahan yang tersembunyi di mata orang banyak. Jangan sampai dipermalukan ya di dunia ya di akhirat. Bayangkan kalau umpamanya aib kita di dunia diekspos oleh orang banyak, kita malunya bukan main. Bisa-bisa kita nggak akan bisa keluar dari rumah, nggak sanggup menampakkan wajah di hadapan tetangga, kawan, orang-orang. Apalagi kalau public figure, dia nggak kenal ke semua orang kenal dia. Terus aibnya dibongkar, malu nggak? Malu. Itu di dunia. Di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu kalau dibongkar oleh Allah. Tapi orang yang dapat tiga-tiganya karena tobat, dapat maaf, dapat ampunan, dapat rahmat. Di dunia orang itu ditutup aibnya. Di akhirat catatan dosa itu dihapus, azab yang tadinya dicanangkan akan diberikan juga di cancel, tidak ditimpakan, dan tetap aib dia di akhirat aman. Orang-orang nggak tahu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Allah akan menyelamatkan salah seorang di antara hambaku dan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Orang itu dipanggil oleh Allah. Lalu Allah turunkan sater, penutup, hijab, semacam gordeng. Orang lain pada hari kiamat tidak melihat, tidak mendengar dialog antara Allah dengan orang itu. Allah membongkar, mengungkit dosa-dosa dia. Tapi hanya dia, yang lain nggak lihat, nggak tahu. Kata Allah, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza." Kamu ngaku nggak kamu berbuat dosa ini di hari ini? Orang itu menjawab, "Bala ya Rabbi, ya saya ngaku ya Allah." Semua dosa diungkit. Sampai dia menyangka wa dhanna annahu qad halak. Dia menyangka dirinya akan binasa, babak belur, akan menderita, terkena azab karena dosa-dosa yang diungkit tadi. Tapi apa kata Allah? Qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku telah tutup dosa-dosamu itu ketika di dunia. Aku rahasiakan, aku tutup rapat. Orang enggak tahu bahwa kamu berdosa, bermaksiat, melakukan banyak kesalahan, memiliki banyak aib. Aku tutup di dunia, dan hari ini aku ampuni semua dosamu itu. Ini luar biasa ya rahmat Allah kepada orang itu. Berdosa, ditutup, dirahasiakan, diampuni, tidak diazab, semua orang tidak tahu. Inilah yang dimaksud dengan ketiga poin yang tadi diterangkan dalam Al-Baqarah yang terakhir. Dia memperoleh maaf, memperoleh ampunan, memperoleh rahmat. Ini yang dimaksud dengan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tiga-tiganya ini dapat untuk dunia dan akhirat. Nah, apabila ya tiga perkataan ini menyatu dalam satu kalimat, seperti dalam surah Al-Baqarah terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna, maka maknanya seperti tadi berbeda. Wa'fu anna artinya gugurkan, hapuskan dosa kami dan azab kami. Waghfir lana artinya tutup aib-aib dosa-dosa kami dari banyak manusia. Warhamna maknanya
jangan engkau biarkan kami terjerumus kembali ke dalam dosa itu atau dosa lain di masa yang akan datang. Kalau tiga-tiganya menyatu dalam satu kalimat, maknanya berbeda-beda. Tapi kalau tiga kata ini masing-masing berdiri sendiri, maka tiga-tiganya menjadi sinonim, menjadi persamaan kata. Tiga-tiganya mencakup makna yang lain. Keseluruhan makna ini tercakup. Oleh karena itu, baik kalau umpamanya Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Doa apa itu? Waktu Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguh engkau afun, maha pemaaf. Tuhibbul afa, sangat mencintai maaf. Fa'fu anna, maafkan kami. Maknanya sama dengan maghfirah dan rahmat. Makna maafkan kami di sana artinya adalah hapuskan kesalahan, hapuskan azab, tutup ini aib, jangan sampai diketahui oleh manusia, dan jaga kami untuk tidak terjerumus kembali ke dalam dosa itu di masa yang akan datang. Walaupun hanya disebut maaf saja, tapi mencakup makna maghfirah dan makna rahmat. Demikian juga kalau hanya maghfirah, umpamanya astaghfirullahaladzim. Artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Itu mencakup makna maaf juga. Makna dari aku meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung, astagfirullahaladzim, artinya aku meminta dihapuskannya dosa atas kesalahanku, minta di-cancelnya azab yang tadinya dicanangkan untukku karena dosa itu, dan minta dijaga dari dosa yang sama di masa yang akan datang. Ada satu poin tambahan yang terkandung dalam maghfirah. Selain tiga tadi. Tiga tadi kan dihapus kesalahan dan azab. Yang kedua, ditutup aib tersebut dalam pandangan manusia. Ketiga, dijaga agar tidak terjerumus lagi di masa yang akan datang. Keempat, bonus. Apa bonus itu? Limpahan pahala atas istighfar dan tobatnya. Dihapus dosa, dihapus azab, ditutup aib, dijaga agar tidak kembali terulang, dan diberi pahala atas dosanya. Atas tobatnya, atas tobatnya, atas istighfarnya. 4 poin nih. Luar biasa, 4 poin yang tercakup dalam maghfirah. Karena itulah maghfirah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang harus kita kejar, harus kita cari, harus kita peroleh. Karena kita, para pendosa, kita ini mungkin lebih banyak dosanya daripada pahala kebaikan atau ibadah amal solehnya. Dan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, kullu bani Adam khatta'un. Semua bani Adam khata', bukan khati'un, tapi khatta'un dengan memakai lafaz sighat mubalaghah. Artinya terus-terusan berdosa. Dengan dosa yang bervariasi, dengan kadar dosa yang besar, ya terus-terusan. Wa khairul khatta'in at-tawbun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Dan inilah karakter orang yang takwa. Orang yang takwa bukan orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah salah, nggak ada tuh. Allah menjelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, idza fa'alu fahisha, ini dosa besar.
Au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Dzakarullaha, mereka cepat ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Orang bertakwa adalah orang yang ketika berdosa bertobat. Adapun orang durhaka, orang yang ketika berdosa cari pembenaran atas dosanya. Cari alasan agar kesalahannya itu dianggap sebuah kebenaran. Itu bedanya, makanya tidak tobat. Ya. Nah, itulah muqaddimah dari materi yang kita bahas. Nah, judul kita apa? Bagaimana cara meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara agar 4 poin tadi itu kita peroleh setelah kita melakukan dosa dan kesalahan. Ya, dihapus catatan dosa itu. Ya, juga tidak diazab oleh Allah. Ya, juga dirahasiakan aib ini dalam pandangan orang. Ya, juga dijaga agar tidak terulang di masa yang akan datang. Ya, juga diberikan pahala atas tobat dan istighfar kita. Apa saja amalan atau yang harus kita lakukan untuk bisa meraih maghfirah dari Allah? Ada 8 poin. Apa saja 8 poin ini? Pertama, 2 Kamis yang akan datang kita akan bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Ini hanya muqaddimah saja dari judul kita, kunci meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bismillah, Ustaz mau tanya. Apakah benar bila kita tinggal di suatu tempat, lalu ada orang yang bermaksiat, meski kami tidak ikut bermaksiat, kita akan mendapatkan dosanya juga? Misal, tinggal di apartemen yang ada muda-mudi belum menikah, juga tinggal di situ. Iya, kalau kita diam dari kemungkaran yang kita lihat. Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa bil qalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, tapi selemah-lemahnya iman. Kalau dengan hati pun tidak, itu tidak ada iman, dosa dia. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban, tidak dilaksanakan dosa. Ikut berdosa, ya, tapi bukan dosa seperti yang mereka lakukan, dosa karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Tapi kalau di apartemen ada diisi oleh muda-mudi yang belum menikah, ya apa salahnya? Kan beda kamar, ya enggak? Yang jadi masalah kalau mereka seperti kebo, ngumpul bareng, satu kamar bareng-bareng, muda-mudi belum menikah. Nah itu, laporkan saja. Kan di kita juga ada aturannya, nggak boleh. Gerebek, laporkan ke Hansip gitu, digerebek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim yang mengikuti kajian ini juga seluruh muslim dimanapun berada selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Afan, Ustaz mau tanya, agar kita bisa benar-benar mencintai Allah dari diri, keluarga, atau yang lainnya, itu bagaimana? Nah, nanti setelah selesai cara meraih maghfirah, kita bahas cara meraih kecintaan Allah. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah?
Jadi jawaban dari pertanyaan itu berupa kajian lagi 10 kali pertemuan. Saya merasa Allah mencintai saya, GR-nya. Tapi sayanya belum sepenuhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku belum sepenuhnya untuk Allah. Terus gimana kita bisa merasa dicintai oleh Allah kalau kita lalai kepada itu yang saya sebut tadi GR. Bertepuk sebelah tangan, cau Ambon di korangan, Ambon sorangan. Dan bagaimana agar kita senantiasa cinta kepada apa yang Allah perintahkan. Karena kadang suka merasa bosan. Kadang atau selalu nih. Iya, nanti dijawab dalam kajian khusus kiat meraih kecintaan Allah ya. 10 kali pertemuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan Anna tentang orang lain yang bilang kepada Ana Wahabi? Ananya jangan N. Taib. Wahabi itu artinya bagus, pengikut Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah. Al-Wahhab nama Allah, innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Wahabi adalah pengikut Allah. Syafi'i pengikut Imam Syafi'i. Maliki pengikut Imam Malik. Ini Wahabi pengikut Allah. Siapa yang enggak bangga? Ya enggak? Oh enggak, itu aliran Muhammad bin Abdul. Muhammad itu nama asli Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi begitulah Allah menuntun agar orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah disebut dengan sebutan Wahabi, artinya pengikut Al-Wahhab, yaitu Allah. Bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Bilang saja. Tahu nggak arti Wahabi apa? Pengikut Allah. Kamu nggak mau disebut Wahabi, berarti nggak mau disebut pengikut Allah. Lalu pengikut siapa kamu? Itu saja bilang. Mohon pencerahannya terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulis. Ini bukan hadis. Ini perkataan para ulama ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan dari Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, apabila engkau mendengar suatu ilmu maka tulislah meskipun pada dinding. Vandalisme dong. Jangan ya, maksudnya ya zaman baheula. Zaman baheula belum ada kertas. Orang nulis di kulit binatang, orang nulis di pelepah kurma, orang nulis termasuk di dinding-dinding bangunan. Kalau sekarang setiap ada rumah orang ditulisin, tewak dilaporkan. Pertanyaan anak, mana yang lebih baik sebagai penuntut ilmu? Mencatat ilmu itu di buku dengan pena atau mengetiknya di HP? Di pena, di buku. Nanti kalau HP-nya rusak, kehapus semuanya. Jatuh atau kerendam air atau ke WC, nyebur di WC, sudah hilang. Bisa dibuka lagi? Susah ya. Kadang nggak bisa, seringnya nggak bisa. Ya. Jadi bawa buku catatan, catat. Itu saja, lebih baik. Bagaimana hukumnya memberi uang pada pengemis sedangkan hukum musik pengamen, sedangkan musik hukumnya haram? Itu sudah tahu. Apa yang dia lakukan, ibadah atau dosa? Dosa. Tapi kan mencari nafkah. Iya, mencari nafkah bagus, wajib. Tapi cara mencari nafkahnya tidak boleh dengan cara yang haram.
Saya mah ada mencopet itu mencari nafkah jadi ibadah. Mencari nafkahnya wajib, tapi cara mencari nafkah dengan mencopet haram, tetap haram. Kalau hukum asal musik dan nyanyian haram, maka yang haram tidak boleh dijadikan cara metode untuk sesuatu yang sifatnya ibadah. Dakwah ibadah tapi lewat musik dan nyanyian nggak bisa. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ya, menghafal tapi dinyanyikan nggak boleh. Nanti lebih suka kepada nadanya daripada isinya. Ya, nah termasuk ini tidak boleh. Jadi bukannya tidak kasihan kepada, kasihan 2 kali. Tapi kalau kita memberi berarti mendukung kemaksiatannya. Izin mohon nasihat untuk kami sekeluarga 9 orang bersaudara yang telah dizolimi oleh kakak ipar kami. Masa 9 orang kalah sama 1? Tanah warisan peninggalan adik kami jual kepada yang bersangkutan. Karena kakak ipar kami orang yang mampu. Namun bukannya membayar tanah tersebut, malah sertifikat tersebut sudah dibalik namakan atas nama dia. Kami tidak tahu sama sekali. Ada kesalahan kami, yaitu surat sebelumnya dikasih atau tanda tangan. Dia nggak mungkin bisa bikin sertifikat kalau tidak ada tanda tangan para pemiliknya. Nggak mungkin. Mungkin sudah disuruh tanda tangan. Mungkin AJB atau warkahnya dikasih tanda tangan. Ya bisa jadi sertifikat. Ada kesalahan dari pihak si pemilik tanah. Kami nagih seperti pengemis, namun yang bersangkutan tidak berniat membayar dengan segera. Sudah 3 tahun. Kini saya pribadi dengan kejadian ini berniat tak mau menginjak rumahnya lagi. Mohon nasihatnya. Nasihat saya, kalau ada bukti-bukti, saksi-saksi, lapor polisi. Saya nggak tahu langkah hukum yang bisa dilakukan, coba konsultasi ke pengacara. Tapi ini jadi pelajaran ikhwan. Kalau kita jual tanah, rumah, atau beli tanah atau rumah, jangan dibayar sebelum pihak notaris mengiyakan. Ini beli tanah nih, beli rumah. Deal harganya sekian. Minta suratnya ke notariskan. Notaris nanti periksa, bermasalah enggak? Sedang diborahkan apa enggak? Kalau sudah diperiksa, oke aman, bayar. Kalau enggak, jangan dulu. Nanti hanas dibayar lunas, ternyata ngurus surat-surat untuk jadi sertifikat, ngejelimet. Akhirnya nggak beres-beres surat, sedangkan sudah lunas. Rugi kita. Atau kita menjual rumah atau tanah. Jangan dulu nih, pinjam dulu sertifikat, dikasih. Nanti saya mau pelajari dulu. Jangan, kalau mau fotokopinya. Jangan aslinya. Saya lihat aslinya. Nanti saya pelajari ya, besok kembalikan lagi. Pleng, sudah hilang jadi sertifikat baru atas nama dia. Nggak dibayar. Gitu. Penipuan tentang emas ini banyak ya, harus hati-hati. Jadi saya nasihatkan coba konsul ke ahli hukum. Kalau nggak bisa bayar pengacara, coba ada LBH yang kira-kira bisa bantu, mau bantu secara gratis mungkin ya. Jadi saya tidak tahu tentang aspek hukum, langkah hukum positif yang berlaku di Indonesia bagaimana saya tidak tahu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika bermakmum sholat, tapi imamnya belum benar baca makhraj dan tajwid. Kalau hafalan surah-surah dan doa lain dia banyak yang sudah hafal. Tapi enggak mau belajar makhraj dan tajwid. Bagaimana sebagai makmum karena enggak berani menolak ajakannya untuk berjamaah
dan dia sebagai imamnya. Daripada sholat sendiri-sendiri. Gak mau kamu salah-salah, akhirnya sendiri-sendiri ya lebih salah. Kalau kita lebih bagus, saya imam. Gak apa-apa. Karena ketetapan syariat harus dinomorsatukan. Nabi SAW menyatakan, ya ummukum man aqra'ukum bi kitabillah. Yang harus mengimami kalian adalah orang yang terbaik bacaannya tentang kitab Allah. Yang terbaiknya kita, ya kita maju. Kalau ada yang lebih baik dari kita, jangan berani maju, suruh dia, gitu ya. Nah gitu. Kalau umpamanya dia lebih baik, bacaannya, hafalannya banyak, tapi bacaannya banyak salah, kita lebih parah. Dia ngajak berjamaah, nggak apa-apa berjamaah. Daripada sendiri-sendiri. Terus kesalahannya gini, tanggung jawab dia. Nabi SAW menyatakan, a'immatukum yusalluna alaikum. Fa'idha akhtau fa'alaikim, fa'idha asawu falakum walahum, wa idha akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi makmum. Kalau imam salah, pahala bagi kamu, dosa atas imam. Kita dapat pahala dari ketaatan kita sebagai makmum kepada imam. Ya. Kalau dia imam tetap di suatu masjid, ya ikuti saja. Mungkin dia terbaik, yang lain lebih parah daripada sholat sendiri-sendiri. Di sini nggak ada yang layak dari imam, nggak perlu berjamaah, sholatnya masing-masing. Daripada gitu parah. Berjamaah, ambil yang terbaik, walaupun yang terbaik ini masih salah tajwid makhrajnya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada yang lebih baik, ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana hukumnya jika seorang ikhwan atau suami senang melihat akhwat dengan pakaian seksi? Ini mah curhat nih. Juga suka melihat konten akhwat yang umbar aurat sambil joget-joget. Tapi menyuruh istri tutup aurat. Ini mah laporan dari akhwat. Intinya akhwat, ini suami saya kayak gitu nih. Tolong nasihati, gitu tak. Ya dosa, tidak boleh. Matanya itu nanti, naudzubillah, dicolok gerak. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan mereka. Jadi tidak boleh menatap aurat wanita baik langsung ataupun tidak langsung, seperti lihat videonya atau fotonya. Auratnya terbuka tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Adapun dia menyuruh istri menutup aurat, itunya bagus. Jangan sampai istrinya disuruh tutup aurat, dianya sendiri melihat aurat, udah buka aja sekalian. Nah, itu yang salah, bukan membuka aurat istri, tapi itu tetap dipertahankan, tapi jaga pandangan dari wanita lain. Mohon penjelasan mengenai nafkah untuk istri sesuai syariat, terbagi menjadi nafkah apa saja yang berhak untuk istri. Gak ada terbagi-terbagi, nafkah mah nafkah. Jadi asal terpenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, cukup. Umpamanya kebutuhan sebulan untuk dia dan keluarganya 3 juta, itu terpenuhi sudah. Tapi suaminya 20 juta gajinya, itu urusan suami. Mau diberikan ke istri mangga, mau tidak mangga. Mungkin suami butuh untuk kepentingan pribadi, ongkos ke sana kemari, bensin, tol, parkir gitu ya. Untuk kepentingan pribadi, makan di luar, ya dia menyisakan. Atau dia juga ingin infak, sedekah tanpa ingin diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Boleh? Boleh.
Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti di bawah arsy adalah orang yang tasaddaqa dengan bersedekah dengan sedekah yang sir hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, saking rahasianya. Kalau tangan kirinya saja tidak tahu, apalagi orang lain, istrinya, orang tuanya, adik kakaknya, anak-anaknya yang menjadi tanggungan dia, nggak perlu tahu. Yang jelas kewajiban ke istri, ke anak, ke orang tua sudah ditunaikan, tidak kekurangan, sudah. Jadi itu murni 100% wewenang dari suami. Umpah gaji 20 juta, dikasih 3 juta ke istri untuk resiko sebulan dan itu cukup, ya sudah. Istri boleh minta lagi, silakan. Saya perlu cadangan kalau untuk sakit saat suaminya tidak ada, cadangan bisa tukang bakso ngaliwat, ya boleh silakan. Minta, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih masa. Boleh. Saya ingin ganti HP karena sudah jadul, silakan ngomong ke suami. Ini HP saya sudah jadul, sudah dipijit gitu, kursornya loncat ke sana kemana, silakan, nggak apa-apa. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya sabar, nangis boleh nangis, silakan. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ada syekh yang mengatakan Syekh Fulan Sururi? Apa kita bisa mengambil ilmu dari Syekh Fulan? Iya, ini juga yang membuat saya kaget gitu ya. Allahul Musta'an. Bingung gimana jawabnya. Sudah mau datang, saya sendiri tidak datang. Dan memberitahukan ke beberapa asatid tentang penyimpangannya. Terserah putusan mereka mau datang mau tidak ya. Konon minta ketemu juga dengan saya, tapi kita masih mengereng waktunya gitu kapan. Karena waktunya nggak pas ya. Saya ada keluar kota, beliau ke sini gitu. Lihat-lihat waktunya nanti. Namanya disebut, tapi saya tidak bacakan. Kalau mau tahu silakan nanti lihat. Tapi saya sakuan lah. Tahdiran para ulama banyak ya, banyak. Saya shoot di YouTube. Saya lihat juga beberapa websitenya. Oh ya, ada bahayanya. Ustaz, qadarullah ada anggota keluarga kami yang melakukan dosa zina. Pihak laki-laki. Mengakibatkan wanitanya hamil. Keluarga dari pihak wanita menuntut untuk dilakukan pernikahan. Apakah pernikahannya sah? Ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak boleh sampai dia melahirkan. Ada yang berpendapat boleh. Dengan 2 syarat. Pertama, betul hamil oleh laki-laki ini. Kedua, wanita ini tidak pernah lagi berzina dengan laki lain. Sebagian ada yang menyatakan boleh. Tapi jumhur menyatakan tidak boleh. Karena apa? Akan merusak nasab. Jadi anak yang dikandungnya bukan anak syar'i dari ayah biologisnya. Anak ini nanti tidak berhak memperoleh waris dari ayah biologisnya. Karena hasil zina. Dan kalau dia wanita, ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Nah itu. Jadi kalau lagi hamil dinikahkan, pasti nanti melakukan hubungan lagi
dan diklaim sebagai anaknya. Pasti itu. Karena bukan ayah syar'inya, walaupun secara biologis ya ayahnya. Jadi rusak nasabnya, ya, hubungan nasab tersebut. Jadi tidak boleh untuk menikahkan wanita yang hamil sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya, setelah itu baru nikah. Bagaimana cara bertobat dari dosa zina ini? Lakukan 7 syarat. Berhenti, menyesal, bertekad tidak kembali, minta maaf kepada pihak yang dirugikan. Lakukan segera sebelum sakaratul maut. Lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan ikhlas, tobatnya sungguh-sungguh. Itu saja. Apa perlu dirajam? Oh jangan. Siapa yang merajam? Yang berhak merajam itu ulil amri. Kalau lapor ke polisi, tolong polisi saya dirajam. Dirajam nggak sama polisi? Ya enggak. Kalau ada polisi yang berani merajam bisa dipecat, itu bisa dihukum. Ya. Datang ke Ustadz, Ustadz saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam nggak sama Ustadz? Sok wani mah. Nggak boleh. Ustadz tidak berwenang melakukan hukuman. Kalau dia nekat merajam, dosa si Ustaz. Karena bukan wewenang, ini wewenang ulil amri. Ya sudah, tobatnya dengan cara tadi. Semoga Allah menerima tobatnya. Bagaimana jika safar tanpa mahram? Ana hanya pergi ditemani anak umur 11 dan 9 tahun. Suami kerja di luar kota. Cutinya setahun 3 kali. Liburan ini rencana terbang ke sana karena suami nggak bisa jemput, terkendala cuti. Kalau anak 11 tahun itu sudah baligh, boleh menjadi mahram. Mahram itu laki-laki yang haram dinikah dan sudah baligh. Tapi kalau belum baligh maka tidak boleh. Ya. Atau wanita sesama anaknya perempuan sudah 19 tahun sudah balik. Bukan, laki-laki. Kalau tidak ada, dan sekarang ini usia 11 tahun sangat mungkin laki-laki sekarang sudah balik 19 tahun. 11 tahun. Kadang 9 tahun juga sudah balik. Sudah ihtilam dia. Ya. Apalagi 11 tahun. Kalau belum ada yang balik, coba minta di antara adiknya atau ayahnya atau mahram lainnya, ya. Lebih baik berkorban mengongkosi daripada berdosa. Itu saja solusinya. Ini kayaknya sudah ditulis terus disobek. Dirapat sama lakban. Menulis lagi Harorea. Terakhir, ada pertanyaan terkait azab kubur. Ana kemarin mendengar dari kajian Ustadz Sunnah bahwasanya azab kubur dan perjalanan menuju akhirat menghapus dosa. Apakah orang yang ditakdirkan mendapat nikmat kubur bisa jadi diazab dulu sebelumnya? Tidak. Betul, azab kubur mengurangi dosa. Semua penderitaan yang dialami oleh manusia baik ketika hidup, kita banyak musibah, banyak menderita, itu mengurangi dosa. Ketika sakaratul maut itu mengurangi dosa. Itulah yang menjadi penyebab kenapa Nabi SAW dan para ulama sholihin sakaratul mautnya hebat. Karena itu menghapus dosa. Allah ingin orang ini meninggalkan dunia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi kalau di akhir hayat masih ada dosa tersisa belum diampuni, belum ditobati, Allah gugurkan dengan cara diberi sakaratul maut yang hebat. Maka dosanya bersih dan menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Kalau orang itu tidak punya dosa tapi sakaratul mautnya hebat seperti Nabi SAW atau bayi,
Kan ada bayi sebelum matinya menderita ya. Lalu mati. Bayi ini level surganya nanti berbeda dengan bayi biasa yang matinya tanpa menderita. Jadi penderitaan sebelum mati yang dialami oleh bayi sampai mati dalam keadaan masih bayi, penderitaan itu mengangkat derajat dia di akhirat. Jadi level surganya berbeda dengan bayi yang tidak menderita. Begitu masuk kubur ada fitnah kubur yang menakutkan berupa bentakan malaikat ketika bertanya. Itu mengurangi dosa. Ada orang mukmin yang berdosa besar diazab di alam kubur mengurangi dosa. Sehingga nanti azab di akhirat jauh lebih ringan karena sudah terkurangi. Ya, itu di antara dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang di alam kuburnya tidak dapat azab, tapi dapat nikmat kubur? Apakah nanti dosanya akan diperhitungkan dulu di akhirat? Akan diazab dulu? Kalau diperhitungkan iya, tapi diazab tidak. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan itu selalu nangis sampai jenggotnya basah, menunjukkan tangisannya itu dahsyat, bukan sekedar apa kata orang Sunda cari nakdak gitu ya. Cari nakdak itu apa? Berkaca-kaca, bukan, tapi mengalir deras sampai jenggotnya basah. Ditanya, tadhkuru jannata wan nar falam tabki wa tadhkurul maut wa tabki. Engkau ingat surga, ingat neraka enggak nangis, tapi ingat kematian, ingat kuburan, itu nangis. Kenapa? Jawab oleh Utsman, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabr manzilah min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarullah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya akan lebih enteng, lebih ringan. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, alias memperoleh nikmat kubur di akhiratnya lebih enteng, lebih ringan. Siapa yang tidak selamat dari alam kubur, dia fitnah kuburnya nggak bisa jawab, dapat azab kubur, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih susah, lebih berat bagi dia. Azabnya akan lebih dahsyat daripada azab kubur yang dialami di alam kubur. Adapun orang yang dapat nikmat kubur dipastikan selamat di sana, tidak akan ke neraka. Terus gimana dosa-dosanya? Pertama, dosa-dosanya itu mungkin sudah dibersihkan ketika sebelum mati, mungkin banyak musibah, banyak penderitaan, minimal sakaratul mautnya dahsyat. Yang keduanya, seluruh penderitaan di alam akhirat juga mengurangi dosa. Ketika di alam mahsyar kepanasan menderita, itu mengurangi dosa. Ketegangan, ketakutan, kengerian mengurangi dosa. Yang ketiganya, mungkin dosanya terhapus oleh sebagian amal-amal baik. Allah menyatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa. Yang keempatnya, mungkin dosa-dosanya terhapus oleh doa orang lain yang memintakan ampunan. Ya Allah, ampuni dia, mungkin anaknya memintakan ampunan, mungkin muridnya, mungkin orang lain yang pernah ditolong. Kan ada orang umpamana kita bantu, lalu dia berdoa, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah masukkan dia ke surga. Ada? Ya, karena kebaikan. Dan terakhir mungkin karena rahmat yang Allah berikan kepadanya. Selain syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau dia memperoleh nikmat kubur, dijamin dia akan ke surga dan tidak akan ke neraka dulu.
Dosanya bisa terhapus oleh banyak faktor penghapus dosa ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya juga sudah habis. Nanti sore seperti biasa kita ada kajian tentang amalan hati pada asar jam 4. Untuk kajian ini nanti akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang, hari Kamis pagi juga. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.